Sumpah Pemuda. Peristiwa ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi yang menyatakan ikrar mereka akan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Sumpah yang diucapkan oleh para pemuda dan pemudi tersebut telah membakar semangat juang rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dari para penjajah. Melalui sejarah peristiwa Sumpah Pemuda inilah perkembangan nasionalisme Indonesia meningkat dan ditegaskan bahwa perjuangan akan kemerdekaan tersebut tidaklah dilakukan secara terpisah, melainkan bersama-sama dan bersatu agar dapat berhasil. Sejarah Sumpah Pemuda dimulai ketika Belanda memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mulai mengecap pendidikan sebagai bentuk dari politik balas budi yang diterapkannya. Latar belakang Sumpah Pemuda dimulai pada tahun 1908 ketika Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker mempelopori berdirinya Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya. Sejarah berdirinya Budi Utomo menjadi cikal bakal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi pelopor akan berdirinya berbagai organisasi kepemudaan. Sekitar 7 tahun setelah berdirinya Budi Utomo, ada kebangkitan pergerakan pada pemuda walaupun masih sebatas kegiatan yang berlangsung dalam suasana kesukuan di daerah yang dimotori oleh Satiman. Organisasi pemuda di Indonesia bernama Trikoro Darmo yang berdiri pada 7 Maret 1915 adalah cikal bakal dari Jong Java yang menjadi wadah awal perhimpunan pemuda sebagai perkumpulan pelajar. Trikoro Darmo secara bahasa berarti 3 tujuan mulia yaitu sakti, bukti, dan bakti. Tujuan ini menginginkan adanya perubahan dari cara pandang para pemuda akan situasi dan kondisi di Indonesia. Muncul desakan yang membuat keanggotaan Trikoro Darmo diperluas, maka nama perkumpulan diubah menjadi Jong Java sehingga seluruh pelajar yang berasal dari Jawa, Bali, Madura, dan Lombok bisa bergabung. Sebelum Jong Java, dalam latar belakang Sumpah Pemuda sebenarnya terbentuk perkumpulan mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1908 bernama Perhimpunan Indonesia. Tetapi organisasi ini hanya sebatas perkumpulan mahasiswa di Belanda dan belum memiliki peran aktif di Indonesia. Masuknya beberapa tokoh ke dalam Perhimpunan Indonesia seperti Cipto Mangunkusumo, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Setelah mereka kembali ke Indonesia, barulah mereka melakukan pergerakan karena mereka mulai menyadari adanya tujuan bersama. Kongres Pemuda 1. Setelah Jong Java, kemudian berdiri organisasi pemuda seperti Jong Sumatra Nenbon, Jong Celebes, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Jong Batakbon, serta banyak lagi. Anggotanya semua adalah para pemuda dan pemudi berstatus sosial tinggi yang melanjutkan pendidikan di Jawa. Usaha pertemuan berkali-kali sulit dilaksanakan karena banyak organisasi yang landasannya berbeda-beda. Pada 15 November 1925, disepakati pembentukan panitia untuk mempersiapkan pertemuan. Dalam latar belakang Sumpah Pemuda, akhirnya diselenggarakan Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, yang diketuai oleh Muhammad Tabrani, salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Kongres ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai 1. Kemerdekaan Indonesia dari penjajah adalah cita-cita bersama seluruh pemuda di Indonesia. 2. Seluruh organisasi kepemudaan memiliki tujuan untuk menggalang persatuan. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 adalah titik penting pada latar belakang Sumpah Pemuda. Kongres kedua ini berlangsung dalam 3 tahap. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI menggagas penyelenggaraan kongres kedua ini. Sidang pertama diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelin Bonn atau yang singkat dengan KJB di Waterlooppin yang sekarang menjadi lapangan Banteng mulai pukul 19.30 sampai 23.30. Ketua Kongres yaitu Sugondo Jojo Puspito membuka rapat dengan uraian sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Sidang kedua kemudian dipindahkan ke Os Java Bioskop di Konexplein North yang sekarang menjadi Jalan Merdeka Utara pada Minggu 28 Oktober 1928 dan berlangsung mulai pukul 8.00 sampai 12.00. Pembicaraan pada rapat kedua ini hanya direncanakan untuk membahas seputar masalah pendidikan. Nona Purnomo Wulan sebagai pembicara pertama, S. Mangun Sarkuru sebagai pembicara kedua, sedangkan Ki Hajar Dewantoro direncanakan sebagai pembicara ketiga tetapi batal hadir. Rapat penutup atau rapat ketiga berlangsung di Gedung Keramat 106 pada hari Minggu
28 Oktober 1928, pukul 17.30 sampai 23.30. Pada sidang terakhir dalam latar belakang Sumpah Pemuda ini berhasil merumuskan masalah-masalah yang sesuai harapan bangsa. Rumusan hasil rapat ini menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian diputuskan bahwa isi ikrar tersebut wajib digunakan oleh semua perkumpulan kebangsaan Indonesia dengan menyebarkannya ke berbagai surat kabar dan dibacakan di rapat-rapat perkumpulan. Rumusan ikrar ini dibuat oleh Sekretaris Panitia yaitu Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Ketua Kongres Sugondo Dejojo Puspito di depan semua peserta Kongres. Kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa dilambangkan dengan 1. Lambang warna dengan pengibaran bendera kebangsaan. 2. Lambang suara dengan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. 3. Lambang lukisan dengan lencana Garuda terbang. Hasil rapat dalam latar belakang Sumpah Pemuda juga menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera negara, bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan semua organisasi pemuda harus disatukan dalam wadah yang sama. Sejarah lagu Indonesia Raya dalam sejarah latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda diputar sebelum penutupan Kongres dan dimainkan dengan biola tanpa syairnya. Tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda sebagai Hari Nasional. Nasionalisme modern Indonesia. Nasionalisme modern adalah paham tentang hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan karena itu anti-imperialisme jadi konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nasionalisme modern akan melahirkan stabilitasan dan akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok-kelompok etnis yang terpisah-pisah. Indonesia telah dijajah oleh bangsa barat sejak abad 18, namun kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul pada abad 20. Kesadaran nasionalisme itu muncul setelah pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan apa yang dinamakan politik etis kepada penduduk jajahan. Dengan politik etis itu, rencana pendidikan modern atau Belanda mulai dirancang secara menyeluruh dan diterapkan di hampir semua wilayah. Penerapan politik inilah peluang bagi bangsa Indonesia secara strategis, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang selama ini telah dieksploitasi oleh Belanda. Ketika sudah banyak pribumi yang mengenyam pendidikan, lanjut kemudian mulailah merumuskan format perlawanan yang baru. Salah satunya adalah pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan. 1. Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudin 1905. 2. Budi Utomo yang dipelopori oleh Mas Ngabahi Wahidin dan Dr. Sudirman dan Priayi tahun 1906 sampai 1907 melakukan kampanye di Jawa Timur. Akhir tahun 1907, Wahidin Bartom Sutomo, pelajar Stovia Belanda, berhasil mendorong berdirinya Budi Utomo pada Rabu, tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. 3. Indische Partits, Bandung 1912, Desember tanggal 25. 4. Perhimpunan Indonesia berdiri pada tahun 1908 yang namanya Indische Vereniging, namun tahun 1922 berubah menjadi Indonesische Vereniging yang berarti Perhimpunan Indonesia. 5. Kesadaran atas segala penindasan. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Kemudian beliau mendirikan Partai Nasionalisme Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi PPPKI ikut menyertakan ikrar tentang tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Rasa nasionalisme ini dibangun atas kesadaran bersama yang dipupuk atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial.